juga nih. Kaget lah, karena kan saya awalnya masuk di situ kan karena saya bikin klub basket Liga IBL. Iya. Terus diajak, udahlah sekali masuk di bola, walaupun sangat minoritas. Tapi waktu itu masih Liga 2 di tengah kan, secara dari modal ke Liga 2 masih oke. Tiba-tiba kita runner up Liga 1, emang dari Liga 1, 7 kali lipat. Waduh. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bola langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Regista. Kami lebih bagus daripada Pandit Football. Kami juga lebih bagus daripada Justin Laksana dengan segala macam channelnya, baik membership maupun non-membership. Kami lebih bagus daripada Jebret dengan segala award-awardnya. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Kami lebih bagus daripada website PSSI. Dan kami juga lebih bagus daripada website Kemenpora. Kami juga lebih bagus daripada Kementerian. Gak usah. Ini kita lagi di mana? Gimana? Di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gimana? Kami tidak lebih bagus daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gitu lah, coba gimana? Website Kemenpora gimana? Perlu ditingkatkan lagi. Supaya banyak informasi soal atlet dan anak-anak muda Indonesia lebih maju lagi. Regulasi gitu. 5+1. Kami juga lebih bagus daripada regulasi Liga 2. Kami juga lebih bagus daripada regulasi 5+1 ASEAN. Ada lagi? Udah sih, cukup sih. Kami lebih bagus dari FIBA. Kami juga lebih bagus daripada Piala Dunia. Ini apa? Tenis meja. Kami lebih bagus daripada dualisme PT Messi dan juga tenis meja. Udah kepanjangan sih. Kepanjangan. Udah ya. Hari ini kita juga mau ngucapin terima kasih untuk EJ Sport yang sudah jadi sponsor untuk episode kali ini. EJ Sport Energy Gel untuk para juara. Yoi, EJ Sport ya. Mantap ini. Ya, dan gimana? 17 Agustus ini. Hari ini. Gimana, Mat? Silakan mau tuduh saya macam-macam terserah. Tapi ini saya sudah membuktikan saya cinta NKRI. Emang kamu dituduh apa sih? Gak usah dibahas nanti. Karena kalau saya bilang Anda tuduh balik, kan mulut memang kotor. Jadi gimana Bang Mamat rasanya memakai jersey timnas Indonesia? Saya selalu pakai, saya punya jersey timnas banyak. Tolong ya. Gimana rasanya duduk di kantor pemerintahan memakai jersey? Gimana gerak panas gitu ya? Enggak, karena sebagai orang Papua ya. Iya. Hanya di hari inilah. Apa? Saya dengan bebas tanpa dicurigai. Bisa apa? Ketika berteriak merdeka. Iya, 17 Agustus kan? Merdeka untuk siapa kamu? Indonesia 17 Agustus makanya. Iya, kalau hari lain Anda fitnah, ini fitnah. Merdeka, mantap. 17 Agustus 1945 hari ini episode spesial. Siapa? Episode spesial. Siapa yang sangat spesial? Siapa di sini? Kita ke kantor Kemenpora. Untuk wawancara Deputi 3. Bukan. Oh, bukan. Langsung yang paling atasnya. Wah, Pak Menpora. Yang selama ini kamu bilang websitenya jelek, pembinaannya jelek. Saya bilang Kemenpora, saya nggak bilang personal orangnya, tolong ya. Karena menteri sebelum beliau juga banyak. Saya berharap setelah episode ini Pak Menpora mensomasi dia. Karena kamu selalu bilang sebagai lembaga tidak bisa mensomasi, somasi itu personal. Iya juga sih. Betul. Yoi. Kita langsung sambut saja, inilah dia. Bapak Dito Aryo Tejo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik dong Mas. 17 Agustus nih Pak, apa yang dilakukan Kemenpora menjelang 17 Agustus ini atau di 17 Agustus ini? Ya yang pasti kita melakukan upacara dan menjelangnya mungkin kita bersama tim internal Kemenpora karyawan menggelar ya team building lah, lomba-lombaan kerakyatan. Dia suka lomba QQ Pak. Lomba QQ di kelurahan ini Pak, tolong. Pak dulu suka ikutan lomba-lomba 17 Agustus nggak? Dulu sering. Apa main apa Pak? Ya pasti bakiak lah ya. Apa tuh yang... sepatu itu ya? Iya, yang bakiak. sendal panjang itu. Panjat pinang Pak? Nggak bisa lah, kegedean saya. Apa Panjat Pinang ada ini lagi, lari balap karung. Dulu balap karung juga. Balap karung masih juga bisa ya. itu. Kerupuk. Makan kerupuk. Ya. Makan ambil koin dari jeruk Bali juga tuh. Oh iya, betul. Yang ada olinya. Oh di kampung saya tidak tanam itu jeruk Bali. Kenapa? Ya nggak bisa tumbuh aja. Kan bisa pakai semangka. Bisa pakai semangka, itu yang diambil pakai. Semangka cari susah bos, sumpah. Di Fatbak aku jarang banget makan semangka. Jarang banget makan semangka. Kalau lu apa ikut? Bola dong. Oh sepak bola. Sepak bola, gawang mini, antar RT, domino.
Ya ada lomba-lomba domino juga kan, catur gitu-gitu. Oh, ada dominonya? Iya ada. Kelurahan itu resmi loh. Oh iya resmi? Resmi itu kelurahan. Oh kalau gue nggak ada sih. Anda yang pakai duit ya? Kacau nih, kacau. Tapi Pak, ini 17 Agustus pertama berubah status dari seorang biasa menjadi seorang menteri nih. Ada shock culture nggak kalau dibilang masuk dalam kementerian harus menghimpun banyak orang dan lain sebagainya? Lumayan ya, karena sebelumnya mungkin menghimpun juga, tapi sifatnya lebih berbasis komunitas dan organisasi kan. Ketika masuk kementerian, ya ini kan sistem birokrasi, ini jauh berbeda dengan di swasta juga. Jadi, dan apalagi ini hal baru ya, menteri di usia 32 tahun, dimana kan kalau di birokrasi di eselon 1 khususnya dan 2-3 ini, ya rata-rata usianya semua di atas 45 tahun ya. Iya. Jadi, ya pasti ada adaptasinya, tapi alhamdulillah saya yakin dan sudah terbukti ya hampir 4 bulan ini dengan pola komunikasi yang baik dan juga koordinasi yang baik, ya semuanya bisa dijalankan dengan baik juga sementara ini. Pak berarti Bapak tuh menteri yang di usia kelahiran 90-an yang pertama ya Pak? Di negara ini. Betul. Sejarah ya Pak? Pernah sih dulu pas Republik ini berdiri, kalau nggak salah orang pertama juga usia 32 tahun waktu itu. Tapi di era reformasi. Dia lahir 90-an kan? Hah? Di tahun itu dia nggak lahir di 90-an kan? Enggak dong. Mesin waktu dong begitu. Kita masih 32 tahun. Iya, tapi kalau yang sekarang yang 90-an berarti baru Pak Dito ya? Setelah reformasi, betul. Berat nggak sih Pak ketika mendapatkan tugas ini dengan segala macam? Karena ini bukan hanya soal olahraga ya, tapi bagaimana soal pemuda juga. Pastinya berat karena tantangannya banyak. Pertama yaitu bagaimana kita bisa mengkoordinasikan dan juga komunikasi lintas lembaga dan kementerian lainnya. Karena yang kita tahu program pemuda itu tidak hanya ada di Kemenpora, tapi ada di puluhan kementerian dan lembaga lainnya, dan di mana sekarang sudah ada peraturan presiden nomor 43, Kemenpora sebagai lead integratornya. Jadi kita sebagai orkestratornya buat kita mengkoordinasikan program-program kepemudaan tersebut. Dan juga mungkin ya kita ini kan kementerian anak muda, pemuda lah, mengurusi anak pemudanya. Cuman memang ya mungkin selama ini tidak terlalu fokus di program pemudanya, justru kan lebih banyak di olahraganya. Jadi memang waktu saya pertama kali masuk sini, ya saya ingin Kemenpora ini juga mulai menunjukkan bahwa ya kita juga banyak di groundbreaking dan juga melahirkan program-program yang relevan dengan anak muda saat ini. Begitu. Tapi kalau kita bicarakan olahraga misalnya ya, olahraga di Indonesia itu banyak banget Pak. Banyak. Kalau ibarat kayak misalnya Menteri BUMN lah, dia pegang banyak BUMN. Tapi kalau ini Menteri Olahraga mengurus banyak sekali olahraga gitu. Itu satu PR yang berarti nggak? Karena ya kita mau majukan yang mana nih duluan gitu, prioritas dan lain sebagainya. Jadi ya memang kondisinya beberapa tahun lalu ya Indonesia ini memiliki banyak sekali yang namanya cabang olahraga. Kalau tidak salah hampir berapa? 80, 90 itu yang ada di KONI. Dan belum lagi di olahraga rekreasi dan masyarakat kan juga ada KORMI tuh. Kayak misalnya ketapel, terus break dance, olahraga tradisional. Egrang masuk Pak? Enggrang malah sekarang pakai VAR kalau tanding. Hah? Egrang sama gobak sodor. Olahraga gimana? Itu yang naik ke. Iya itu ada VAR-nya. Gobak sodor juga pakai VAR. Gobak sodor pakai VAR. Kemarin kan kita bikin pekan olahraga tradisional itu udah pakai VAR. Banyak yang pakai VAR. Ya VAR ini lah, VAR lokal ya. Tapi keren. Dan karena banyak itu dan postur anggaran dan juga budget kita terkait pembinaan olahraga kan juga tidak terbatas, maksudnya sangat terbatas. Maka dari itu sudah ada namanya Desain Besar Olahraga Nasional, di mana kita mempelajari dari negara-negara maju, jadi kayak di Jepang dan lainnya itu, pemerintah itu fokus hanya di olahraga tertentu. Kalau di Jepang tuh bahkan hanya 8 atau 9. Makanya dengan Desain Besar Olahraga Nasional ini, kita
memfokuskan di prioritas itu ada 14 cabang olahraga sekarang. Yaitu yang Olympic numbers. Oh iya. Jadi karena olahraga itu aim-nya itu olimpiade, paling tinggi olimpiade, fokusnya di situ. Walaupun cabang olahraga yang non the bond itu tetap kita perhatikan dan tetap kita bina. Tapi mungkin karena yang non the bond itu harus syaratnya itu lebih banyak lah target dan juga pencapaiannya. Dan tapi 14 cabang olahraga ini the bond ini itu nanti ada waktunya untuk bisa dievaluasi. Jadi reward and punishment-nya kita bikin seadil mungkin. Dan ini membuat para federasi dan cabang olahraga ini lebih memajukan pertama tata kelola organisasi. Dan kedua, ya sekarang harus diwajibkan setiap cabang olahraga dan federasi ini harus sudah mulai memikirkan roadmap panjangnya. Jadi tidak lagi hal-hal yang jangka pendek. Gitu. 14 tuh ditaruh tuh kalau lo nggak tahu, sampai ditaruh di kantor tuh 14 cabang olahraga unggulan Olimpiade 2032. Wah, Oh iya ada ya contekannya ya, lupa ada saya. tuh. ini teman ada bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, Panahan. Ini bisa saya ikut nih. Panahan, menembak. Pak menembak. Pak mencari atlet ini nggak Pak? Menembak Pak. Itu profesional. Enggak, orang nggak tahu mana. Mulut. Wushu, ada karate, ada taekwondo, balap sepeda, renang, atletik, senam artistik, pencaksilat, dayung. Sepak bola nggak masuk, Pak? Masuk, sepak bola itu masuk di 3 cabang olahraga yang sudah industri. Oh, udah industri ya. Sepak Jadi bola, kita basket, volley menganggap seperti sepak bola, basket dan voli itu suatu cabang olahraga yang secara perspektif industrinya sudah hidup. Jadi dari sisi liganya, dari sisi klubnya sudah bisa menghidupi sendiri. Jadi itu treatmentnya berbeda dengan 14 cabang olahraga Olympic numbers lainnya. Jadi levelnya itu udah didorong ke industri. Bener. Yang lain ini kita mau majukan dulu nih. Mau majukan dulu, lebih ke sisi prestasinya. Karena kan seperti contohnya ya atletik itu kan bagaimanapun kita susah untuk mendorong penonton yang banyak kan. Jadi memang itu di dunia pun saya rasa tidak ada atletik yang penontonnya banyak. Kecuali digabung dalam satu Event seperti Olimpiade. Iya. Itu pasti semua datang nonton atletik. Semua datang. Iya. Tapi Pak kalau kan kita tahu ya sekarang Pak Dito sudah jadi Menpora. Tapi kalau Pak Dito kecil itu seperti apa sih Pak? Pak Dito ketika kecil apakah olahraga juga? Apakah suka nonton olahraga juga? Atau? Saya dari kecil udah olahraga karena bapak saya penggila olahraga. Jadi dulu juga saya nggak segendut sekarang. Saya baru naik kan 2 tahun belakangan. Mungkin bisa di riset nanti ditampilin lah. Foto-foto saya tahun 2020, ya memang 19, 2019, 2018. Iya. Kalau mau cari yang prima ya? 2017. Kalau itu badan saya Mas Sandiaga Uno sama tuh. Boleh dicek tuh kevalitannya. Usia emas itu ya 29, 30, masuk 31. Itu mulai itu ya. Saya juga mengalami di masa. Masuk 30 kita masuk lockdown sama baru punya anak. Jadi sudahlah nggak perlu lagi kita jaga-jaga makan. Tahu-taunya jadi balon. Ini tapi sejak dilantik sudah turun 17 kilo. Oh, jadi masih ngutang 18 kilo. Masih pengen turunin 35? Karena kan saya naik 35, jadi saya harus balikin lagi lah. Jadi udah 17, masih ngutang 18. Wah. 18 kilo. Olahraga favorit pas kecil apa emang? Dulu saya dari SD sampai SMP itu banyak di laut. Jadi udah biasa misalnya olahraga jet ski dan berenang di open water. Jadi saya udah terbiasa di dunia air dulu. Terus basket juga dari kecil. Oh sukanya basket ya Pak? Iya dari kecil. Bapak saya soalnya penggila basket. Oh dari Bapak. Iya. Nonton juga ya Pak? Nonton juga bapak saya dari kecil. Lakers Pak? Saya Lakers. Saya kalau nonton sebenarnya dari kecil tidak terlalu suka. Jadi saya lebih suka melakukan. Lebih suka basketnya? Basketnya. Oke. Tapi olahraga itu sebenarnya berpengaruh nggak dalam masa kecil ini ya? Kan kita kadang-kadang nggak tahu cita-cita kita apa, tiba-tiba jadi apa gitu kan. Sekarang jadi Menpora gitu. Tapi ketika masuk dalam kementerian ini, hal-hal masa kecil yang soal olahraga itu ikut kayak, oh iya dulu saya main basket, susah nih lahannya. Itu tuh mempengaruhi sih ke bawah ya. Mungkin karena dari saya dari sejak usia dini saya udah di ekosistem olahraga ya kan. Kayak dulu basket saya dulu ikut Indonesia Muda.
Terus sempat di baseball saya ikut di tim Cita sama Prambors. Oh, baseball juga? Baseball dulu ya kan keren dulu kan, anak-anak SMP zaman tahun 2000-an ada kan. baju-bajunya. Baju-bajunya kan keren. Udah pakai rapper-rapper tuh. Lebih gara-gara gaya kan. Iya, lo borju jangan. Fubu. Jadi menurut saya, ya saya merasakan dulu kan enaknya sekolah gimana, misalnya berkawan, apa program pelatihan pas kecil gitu-gitu. Jadi minimal ya pengalamannya detail tidak, tapi secara vibes gitu ya, secara suasana sudah merasakan dan tahu lah kira-kira kurangnya gimana gitu. Tapi kalau pertama kali masuk ke sini, kan sebenarnya tadi yang Pak Menteri bilang adalah harus menghimpun manusia dan ini berbeda usia. Dari yang kita bebas lepas di luar tiba-tiba masuk birokrasi, ada aturannya, ada macam-macamnya. Tapi hal yang paling sulit deh ketika pertama kali dilantik, setelah itu apa? Paling sulit. Apakah menghimpun manusianya atau bikin programnya atau mana menentukan prioritasnya? Menurut saya itu, mana menentukan prioritas itu sulit awalnya. Menentukan prioritas dan juga ya waktu kita masuk kan kita langsung mereview seluruh program yang akan jalan kan. Jadi untungnya juga ketika saya masuk itu di bulan April. Di mana secara bukan budaya ya, secara kebiasaan itu yang namanya penganggaran tahunan. Jadi waktu itu 2023 kan saya masuk. Jadi anggaran tahun 2023 itu biasanya baru cair itu setelah April. Jadi ketika saya masuk itu masih tahap ibaratnya penyusunan finalisasi eksekusi program. Jadi saya masih bisa ada kesempatan benar-benar kita lihat seluruh program dan kita dalami lagi mana-mana sekiranya secara substansi maupun detail itu kurang. Jadi masih bisa diotak-atik gitu ya? Diotak-atik. Jadi belum terlalu kekunci karena kan belum dieksekusi. Iya. Tapi ada prioritas yang sebenarnya pengen dituju banget nggak? Misalnya kayak kalau dari saya kayak ya masa kecil kita main bola susah banget fasilitasnya dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian usia muda pembinaan itu sangat berantakan lah di kita itu. Kita nggak tahu jenjangnya mau kayak apa tuh di seluruh olahraga ya. Ya pasti kalau dari sisi yang olahraga itu prioritasnya adalah tadi seperti Mas Mamat bilang benar. Kita tuh sebenarnya ingin ada dua. Satu dari sisi pembinaan berdasar pendidikan dan usia. Jadi kita tuh ingin mendorong khususnya olahraga yang ya kita bilang populer dan prioritas itu sudah mulai menggelorakan dan bikin dari sisi liga dan juga talent scouting itu dari sisi usia paling dan usia pendidikan paling bawah. Minimal kita berharap dari SD. Dan juga dari sisi regional kita ingin juga yang namanya penyelenggaraan event olahraga ini bisa diselenggarakan juga secara komprehensif dan secara tertata dengan baik itu dari level kabupaten kota. Makanya salah satu program kita adalah mengembalikan olahraga masyarakat yaitu lomba tarkam. Ya sebenarnya tarkam itu bukan berarti Kemenpora itu bikin kejuaraan tarkam yang tanpa aturan, yang penyelenggaraannya tidak terlalu rigid gitu ya. Tapi justru kita kenapa pakai tarkam karena kita tahu masyarakat itu sudah terbiasa dengan bahasa tarkam. Justru dengan judul tarkam ini kita mencoba menyodorkan suatu konsep sebuah event olahraga yang kita laksanakan di kabupaten kota, terus mengundang para desa-desa dan juga wilayah sekitar, itu dengan konsep yang pada teknologinya oke dan juga dari sisi penyelenggaraannya juga sangat proper. Dan itu kita ingin menjadikan sebuah festivalnya masyarakat itu untuk berolahraga. Jadi dampak dominonya sangat banyak. Iya. Gitu. Itu berarti tarkam masuk prioritas, Pak? Itu prioritas. Prioritas. Itu oke. Karena tarkam itu dan tarkam yang kita maksud itu tidak sepak bola ya, tidak hanya sepak bola. Seluruh olahraga ya. Kita sebenarnya dibilang seluruh tidak, tapi mungkin sementara yang kita dorong daerah itu bisa lakukan dengan support kita itu
bisa ada skala prioritasnya. Ya yang pasti nomor satu banyak daerah menginginkan sepak bola. Iya. Tapi kedua volley, Pak ya. badminton, tenis meja, basket, senam dan atletik atau lari. Jadi kita mendorong tiap tarkam di daerah ini at least bisa ngambil 1 atau 2 cabang olahraga yang dari 7 tadi saya sebut. Kalau volley, badminton sama sepak bola udah pasti Pak bisa. Udah pasti, bener. Tapi tenis meja gimana tuh Pak? Dualisme masih? Tenis meja, alhamdulillah dari... Ini pertanyaan titipan dari Cing Abdel ya? Nggak apa-apa. Jadi tenis meja dari 2 versi, ada Pak Peter Layardi dan juga Pak Ugresono. Sebenarnya dua-duanya sudah menyerahkan secara resmi untuk penyelesaian sengketa ini ke Kemenpora. Dan itu ada surat resminya dan bertanda tangan di bawah materai. Jadi berkekuatan hukum. Nah, dan sekarang di Kemenpora kita sudah membentuk namanya Satgas Penyelesaian Sengketa Tenis Meja. Yang itu isinya itu dari Kemenpora, terus ada dari Kumham juga, ada dari KONI, dan juga perwakilan dari versi. 2 induk yang mengakui 2 versi masing-masing. Sementara progres sudah sangat baik dan ini sebenarnya tinggal proses di internal federation-nya. Jadi kan kalau namanya National Federation, federasi olahraga itu sebenarnya dia tunduknya itu bukan ke Kemenpora, tapi ke internal federation-nya. Jadi pemerintah itu kan dengan federasi olahraga nih hubungannya itu bukan abu-abu, cuman tidak bisa langsung intervensi begitu saja. Jadi, sama kayak PSSI ke FIFA ya. Betul. Jadi sekarang kita baru saja juga berkoordinasi dan menugaskan dari Komite Olimpiade Indonesia, KOI, itu dalam koordinasi dengan internal federation-nya tenis meja. Berarti ada titik terang ya Pak? Ya pasti ada titik terang dan ini salah satu prioritas kami untuk sengketa-sengketa atau dualisme di cabang olahraga yang ada di Indonesia ini kami selesaikan. Ya karena tanpa dualisme aja menjalankan suatu cabang olahraga itu sebenarnya berat. Apalagi ada dualisme dan yang kasihan itu kan sebenarnya atlet dan juga para ekosistem pelakunya kan, pelatih. Bahkan di PON nggak ada loh tenis meja, berlainnya olahraga masyarakat. Enggak, kalau PON besok pasti ada. Ya PON kemarin maksudnya. Kita jangan ngomongin kemarin, kita ngomongin besok. Betul, karena kemarin beda orang ya. Bukan beda orang, yang berlalu biarlah berlalu. Iya, tapi maksudnya masyarakat itu yang menyukai tenis meja dan lain-lain agak sedih, artinya perkembangannya nanti pada akhirnya ke SEA Games, kemana-mana. Menurut saya sangat menyedihkan, karena menurut saya tenis meja itu salah satu cabang olahraga yang bisa menjadi tulang punggungnya Indonesia juga. Karena dari segi kita melihat, dari segi kebutuhan fisik dari pemain tenis meja itu sebenarnya saya rasa fisik orang Indonesia itu sangat berpotensi. Karena kan nampaknya bola-bola kecil ya itu. Lincah-lincah. Dan dari segi peralatan yang namanya mejanya pingpong itu kan saya rasa mudah, di setiap kantor, di setiap gang itu pasti ada. Jadi otomatis talent scoutingnya akan lebih dan juga banyak. Pembinaannya potensinya lebih banyak. Makanya sayang kalau di atasnya justru yang ribut ya. Betul. Itu kita berharap semuanya biar dualismenya cepat selesai. Jadi buat Cing Abdel, aman Cing. Nanti saya calonkan Cing Abdel jadi ketua. Nah, saya udah bilang ke Cing Abdel begitu udah ada ini penyelesaian dan bentuk organisasi barunya yang tidak dualisme lagi gitu ya. Dan IF-nya sudah menurunkan keputusan. Saya udah bilang Cing Abdel harus masuk. Harus masuk ke pengurusan ya? Iya. Cing Abdel, Desta gitu kan. Cing Abdel kalau tenis meja bisa nangis loh karena tenis meja doang. Emang cinta tenis meja. Dari dulu ya? Iya, dari kecil udah sama tenis meja. Dan sekarang udah mulai menggeliat lagi gara-gara ya Cing Abdel kemarin lawan Desta. Iya, betul. Karena sekarang kan di dunia olahraga tuh jadi tren Pak. Iya, jadi tren banyak selebriti mengadakan turnamen-turnamen olahraga. Itu sekarang kita juga dorong dari sisi sportainment. Karena itu salah satu cara hari ini kita mengkampanyekan dan mensosialisasikan yang namanya gerakan sehat untuk masyarakat ya. Dengan sportainment itu saya rasa itu salah satu cara yang sangat efektif. Lihat saja sekarang tenis. Iya. Bisa tenis sejak diangkat tiba-tiba tenis itu sekarang tenis bukan lagi
olahraga yang notabene sebelumnya itu kan lebih menengah ke atas ya. Iya. Sekarang semua orang pasti sekarang cobain tenis. Ikut tenis betul. Iya, semua orang ya, karena itu yang tadi kita bilang ya, itu menjadi tren kembali karena selebriti mau untuk terjun juga menginfluence orang untuk olahraga. Akhirnya pada banyak yang aktif kembali. Tergerak lagi. Iya, produk-produk nutrisi olahraga juga Pak. Contohnya EJ Sport support komunitas street soccer misalnya. Street soccer ya benar. Iya. Oh, street soccer Iya, ya. street soccer, terus komunitas olahraga di daerah itu disupport juga sampai mengirimkan atlet sepeda Indonesia ke event Paris-Brest. Iya. Itu EJ Sport melakukan itu. Nah, kalau EJ Sport harus support lomba tarkam juga berarti itu. Nah, bisa. Cocok. Bisa diatur itu. EJ Sport, Tarkam. Oke, tapi bentar Pak, penghubungnya lewat saya ya. Tolong EJ Sport ke saya ke Pemainpora ya. Jangan dipisah. Hah? Agen lagi ini Agen lagi. Saya sekarang agen pemain bola juga Pak. Dan kita sekarang juga sangat aktif untuk mendorong baik itu dari swasta, korporasi nasional, multinasional companies gitu ya, dan brand-brand itu untuk masuk ke dunia olahraga, baik itu mensponsori tim atau menyelenggarakan kegiatan olahraga. Iya. Nah, tapi kalau itu kan dari selebriti, terus kemudian brand sepertinya seperti EJ Sport gitu mendukung olahraga. Tapi kalau dari Pak Dito secara pribadi nih, secara pribadi dan juga sebagai seorang menteri ada dua hal yang berbeda di situ ya. Untuk menggiatkan olahraga di masyarakat, ada nggak langkah khusus gitu? Kayak ini kartu truf saya nih, saya pengen melakukan ini untuk menggeliat semua gitu. Kalau selebritis kan dengan collab bersama. Betul. Maksudnya saya sebagai menteri kan? Iya. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan itu kejuaraan tarkam dan juga talent scouting di usia dini. Tapi yang lebih penting lagi, kita ini sekarang sedang tahap bukan finalisasi. Jadi selama ini perlu diketahui juga, penganggaran di Kemenpora kan kecil. Jadi sebenarnya butuh adanya kolaborasi dengan para pemerintah daerah baik itu dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, selama ini yang namanya anggaran untuk kegiatan olahraga dan pemuda itu ternyata tidak pernah menjadi suatu kewajiban di daerah. Nah, alhamdulillah untuk tahun depan ini dengan dorongan dari Kemendagri ini akan dimasukkan sebagai suatu program yang wajib dianggarkan di seluruh daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota buat penyelenggaraan kegiatan olahraga dan juga seni untuk anak muda. Nah, otomatis saya rasa dengan ini sudah wajib, jadi tahun depan ini akan banyak sekali kegiatan olahraga bermasyarakat yang merata, karena itu wajib. Itu wajib ya. Pak, tapi itu Pak sinerginya gimana ya Pak? Misalnya saya di kampung nih Pak ya, di Pandeglang misalnya, mau bikin tarkam pingpong. Nah, apakah saya harus lapor atau bikin aja udah gitu? Nah, jadi kalau yang tarkam dari Kemenpora, itu penyelenggaraannya pasti dari Kemenpora dan pemerintah daerah. Tapi kalau yang terkait tadi saya bilang itu yang wajib, itu nantinya dari Kemenpora itu hanya memberikan pedoman teknis kepada daerah kegiatan olahraga yang prioritas dan wajib dilakukan itu seperti apa. Seperti itu. Jadi daerah akan menyelenggarakan tuh. Betul. Pakai pedoman ini ya. Yes. Nah, itu berarti udah ketika Pak Dito masuk sudah dibuat. Nah, Belum. Akan disusun itu. Baru pas saya masuk baru kita inisiasikan dan Oh itu. iya, pas Pak Dito masuk maksudnya mengumpulkan tim lalu kemudian membuat satu langkah ini dan ini menjadi pedoman ya. Yes. Ketika masyarakat menggiatkan olahraga tetap akan dikontrol oleh Kemenpora lewat pedoman ini ya. Oke. Di Fak-Fak ada Pak? Ya pasti ada lah. Ada Kalau Papua mah jangan sedih lah, anggarannya gede banget. Oh Papua. Iya. Aman bos, turnamen bola kita. Turnamen sepak bola ya? Iya. Turnamen sepak bola. Kan ada pedomannya nanti, turnamen-turnamen yang dibuat. Iya. Fak-Fak kan kampungnya Pak Bahlil juga. Iya betul. Iya. Dia tuh udah olahraga dari dulu tuh, ke sekolah jalan kaki dia. Olahraga jalan kaki? Iya, olahraga jalan kaki. Nah Bang Mamat, Pak Dito, sebelum kita lanjut, jadi buat Sobat Sporty, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita makasih banget buat Bintang 7 yang udah dukung episode kali ini.
Sebagai salah satu perusahaan consumer health lokal terbaik yang selalu berinovasi, tahun ini Bintang 7 launching produk baru dengan nama EJ Sport. Produk energi gel yang bagus banget untuk support kegiatan olahraga dan aktivitas sehari-hari karena bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Betul coach, selain itu dengan semangat everyone can, Sobat Sporty bisa dapetin EJ Sport dengan harga yang sangat ramah di kantong. Nah, EJ Sport ini juga itu cukup praktis nih. Digunakan sebelum dan apalagi saat berolahraga. Karena ini satu-satunya energi gel dalam bentuk Saya belum dikasih. tube di dunia di ini. Jadi nanti kita kasih Pak, saya coba dulu. Belum dikasih coba. Iya nanti saya coba Pak. Nah, jadi itu coach. Jadi kita bisa go extra level ketika berolahraga bersama EJ Sport. Nah ini kita bareng-bareng nih. Kita sudah siapin Pak hadiah buat Bapak. Tenang aja. Mantap juga lu. Tenang aja. Nah, Coba nih tekuk dulu. Nah, ini Pak, ditekuk gini. Oh ini kandungan karnitinnya berapa ini? 100 mg. Oh. Iya. Bagus, tahu nggak gunanya karnitin apa? Untuk meningkatkan Bukan. Apa? Karnitin itu buat membakar lemak. Karena dia meningkatkan metabolisme. Oh, jadi dia bakar lemak ya ketika kita Karena olahraga dia metabolisme membantu kita untuk naik. membakar ya. Betul. Oh, itu kalori-kalori jahat. Iya. Luar biasa. Coba Mat cobain. Bagusnya sekali kalau mau diet, mau kurus sekali asupan tuh 500 mg. Jadi butuh 5 ini. Butuh 5 EJ Sport. Tapi ya sebelum olahraga terus Tapi kan ini bukan buat kurus kan? Iya. buat fit. Buat olahraga. buat fit. Ini tuh bisa lu minum pas lagi main bola misalnya Iya. minum ini, oke. Heeh. Ini rasa banana nih yang gue nih. Ini Itu rasa saya apa rasa kita? apa ya ini? Banana juga. Oh, banana juga, banana flavor. Gimana Pak, enak Pak? Flavor. Enak. Nah, Mat, Enak. Enak dong, kirim. enak. EJ Sport kirim ke kantor Kemenpora. Kemenpora dan nanti melalui saya kita ke Kemenpora buat untuk kita event-event ya nanti. Iya. Tapi kalau bisa nggak usah, jadi datang aja dari EJ Sport langsung ke depan nih, ke depan langsung kirim ke Pak Oh ya Menteri. nanti telepon aja saya tunggu depan. tetap aja. Extra. Habis Mat. EJ Sport go extra level. Mantap. Mantap. Terima kasih EJ Sport. Jangan lupa kirim ke Pak Menteri ya. Ya. Lanjut, saya mau menikmati. Enak ya? Pak, tapi sebagai Menteri Pak, Bapak ini nggak sih Pak terhadap nutrisi, vitamin yang gitu-gitu, aware juga nggak Pak? Sangat aware. Makanya tadi 17 Kan kilo. saya sampaikan. Jadi saya dari 2014 akhir sampai 2020 itu saya makan itu menghitung micronutrition. Dari 2000 berapa? 2014 sampai 2020. Jadi saya sangat disiplin dengan namanya input gizi saya. Jadi dari segi karbohidratnya, dari proteinnya, dari vitamin B kompleksnya gitu-gitu saya benar-benar saya hitung. Itu triggernya apa Pak? Jadi ngitung-ngitung Dulu gitu, Pak? saya gendut banget. Dari saya 5 SD lah itu saya udah mulai gendut sampai SMA lebih parah dari sekarang. Terus kuliah agak mending tapi gendut. Nah dari 2014 akhir itu saya benar-benar dari 2014 ke 15 akhir itu saya turun 45 kilo. Itu yang Itu fit banget itu fit ya. banget. Itu waktu itu kita persiapan Ironman soalnya. Ironman tuh yang kayak triathlon tapi 2 kali lipatnya. Oh, saya kira ini Avenger. Iya. Saya kira persiapan jadi Avenger. Iya. Ironman itu apa aja Pak? Ironman tuh lari, berenang sama sepeda. Tapi jaraknya 2 kali maraton. 2 kali triathlon. Lari, berenang, sepeda, oke. Sepedanya 70 kilo. Tapi Pak, kalau di dunia olahraga ya, masalah itu kan ada aja satu federasi punya masalah beda-beda nih. Sepak bola misalnya kayak keluhannya adalah jadwal yang berantakan, kemudian dari satu birokrasi ke birokrasi yang lain itu tidak saling sinkron, sehingga atlet juga bingung tuh apakah sepak bola atau olahraga ini tuh akan bisa menjadi masa depan mereka dan juga masa depan bangsa nggak gitu. Nah gimana cara Jadi Pak Menpora untuk meyakinkan masyarakat untuk salah satunya adalah untuk keberlangsungan liga-liga olahraga atau juga kegiatan olahraga yang lebih pasti dan juga lebih baik itu, kebetulan September ini kita akan meluncurkan, dan ini masih berupa trial, yaitu perizinan 1 pintu terpadu khusus kegiatan seni dan olahraga.
di mana nantinya yang namanya penyelenggara kegiatan seni dan olahraga itu sudah tidak lagi harus mengurus izinnya itu pindah-pindah kantor dan bertemu fisik kepada pejabat-pejabat terkait. Karena itu kan mengurangi interaksi dan juga mengurangi miskoordinasi. Jadi itu nanti ada sistem yang terpadu secara elektronik di input dan nantinya misalnya dari Kemenpora, Kemenparekraf dan juga Kepolisian Republik Indonesia itu menjadi backbone-nya. Jadi semua dilihatnya dan di screeningnya melalui elektronik semua. Itu perizinan. Perizinan. Berarti misalnya kayak orang mau main bola hari ini liga. Liga. Iya, liga. Terus kemudian mau perizinan itu nggak ribet-ribet lagi Iya, gitu. betul. Semuanya dikoordinasikan oleh Kementerian Olahraga. Bukan. Satu pintu di dalamnya melibatkan banyak Kemenko kementerian, Investasi, Kementerian Parekraf, Kemenhukam, Kemenpora. Tapi itu semua elektronik, jadi udah tidak perlu lagi satu persatu menemui dan mengurangi interaksi. Walaupun nantinya tetap ada pusat pelayanannya untuk memang kalau misalnya ada hal yang benar-benar harus ditanyakan, data dan lain sebagainya ya. Betul. Iya. Jadi masih ada human interaction-nya. Oke. Harapannya makin mudah nyelenggarain. Lebih mudah, lebih Jadwal mudah, itu berpengaruh ke jadwal lebih juga mudah, lebih singkat, dan juga lebih transparan dan akuntabel. Itu yang dikejar seperti itu. Karena kita ingin membuat iklim investasi dari MICE, IO, seni dan olahraga itu makin maju. Iya. Dan makin ada kepastian. Kalau soal industri, misalnya 3 olahraga tadi, apa langkah konkret yang mau dilakukan Kemenpora untuk mendorong? Karena sepak bola itu kita tahu perputaran duitnya banyak, menghidupi banyak orang, menghidupi banyak yang misalnya kayak orang-orang di luar kegiatan itu loh, itu terhidupi semua dengan sepak bola. Efek domino. Tetapi kita selalu aja mendengar kayak ada pemain telat gaji. Ini bukan industri yang baik, belum ada klub yang surplus. Klub selalu merugi di akhir musim gitu. Apa langkah Kemenpora untuk mendorong? Mungkin dengan televisi, dengan lain-lainnya? Kalau sepak bola saya rasa, ya kebetulan saya juga pemilik klub Liga 1 sebelum saya jadi menteri. Iya. Klub apa Pak? Rans Nusantara FC dong. Oh yang sama, iya. Pak suka diledekin sama dia Pak, papan bawah katanya. Emang kemarin papan Papan itu bawah, fakta itu. Bedain ledekan dengan fakta yang kita kasih, tolong ya. Kalau itu fakta. Oh itu. Fakta. Soalnya dari Liga 2 ke Liga 1 modalnya jomplangnya berkali-kali lipat. Kita ternyata belum kuat kita. Ampun. Pak Adito kaget nggak pas ternyata Liga 2 dan Liga 1? Lumayan gede juga nih. Kaget lah, karena kan saya awalnya masuk di situ kan karena saya bikin klub basket Liga IBL. Iya. Terus diajak, udahlah sekali masuk di bola, walaupun sangat minoritas. Tapi waktu itu masih Liga 2 di tengah kan, secara dari modal ke Liga 2 masih oke. Tiba-tiba kita runner up Liga 1, emang dari Liga 1, 7 kali lipat. Waduh, saya izin deh. Itu yang dirasakan di klub-klub yang udah bertahan puluhan tahun itu. Dan susahnya waktu itu, Rans Nusantara, Mas Raffi itu kan orangnya visioner ya. Jadi dia cuma pingin eksperimen, yang namanya klub bola itu dia memikirkan kenapa sih klub bola tuh harus membawa ke daerahan, kenapa nggak bisa membawa satu gitu Nusantara misalnya kan. Ya dampaknya kita nggak punya pengikut. Nggak punya pengikut artinya nggak punya income dari tiket. Betul. Oh iya betul. Jadi kalau bola saya rasa secara fundamental dan juga secara supporting ekosistemnya udah mateng. Jadi memang kalau klub-klub yang tier atas saya rasa udah nggak ada masalah memang. Tapi kalau yang tier bawah kayak kita gitu, iya sangat bermasalah. Dan menurut saya memang itu suatu seleksi alam yang saya rasa di seluruh negara manapun, semaju apapun, kalau kita klub tier bawah ya pasti kesusahan. Iya. Karena apalagi nggak ada pengikut yang fanatis. Apalagi nggak punya fanatisme, nggak punya masa. Karena kan pemasukan utamanya itu pertama dari penjualan tiket dan kedua baru sponsor kan. Kalau di basket Pak sekaget itu nggak? Ranspik itu? Kalau basket alhamdulillah Ranspik hokinya agak bagus ya. Karena dari kick off sebagai tim benar-benar from scratch tahun lalu itu sangat baik dan hari ini juga ya kita masuk ke playoff kemarin kan. Jadi secara prestasi bagus dan entah kenapa di Rans Basket itu udah tercipta fanatisme pengikut. Jadi, udah ada kalau yang basket? Udah ada, tapi memang kalau basket bedanya kebalik.
kalau basket itu kita belum punya venue yang merata di daerah untuk penonton yang mumpuni. Mumpuni maksudnya secara kapasitas. Ya di Jakarta aja itu ya cuma di Jakarta yang kira-kira bisa ya secara komersil sangat baik. Kayak di Bandung aja kan menggunakannya Gor Citra. Dan mungkin yang bagus lagi di Surabaya ya. Nah itu isu utama dari untuk scaling up dari industri liga utama basket menurut saya harus venue-venue dibangun di daerah yang kapasitasnya besar. Iya. Itu untuk menarik orang juga untuk. Iya, karena kan pemasukan dari situ. Itu ya. Iya, karena kemarin kita sama siapa yang youth development Persija Mas Ganesa. Itu juga mengatakan bahwa kita ini terlalu denial, mengatakan kita ini masyarakat gila bola. Orang registered playernya aja sedikit di antara negara-negara lain, ternyata nggak sefanatis itu orang untuk main bola, untuk nonton gitu. Kalau kita itu bola itu menurut saya juga orang hobi nonton bolanya, bukan bola bukan bola dalam arti bola pembinaan prestasi. Iya. Jadi register player orang-orang yang main di level grassroots itu ternyata sedikit kalau dibandingin sama negara Eropa. Kalau apalagi tapi mungkin ya selama ini belum tersistem dengan baik satu data itu ya. Dan sekarang kita lihat dari PSSI juga sangat fokus untuk mendata seluruh potensi pemain di Indonesia itu. Hubungan dengan PSSI baik-baik aja Pak, antara Kemenpora. Pemerintah tidak bisa intervensi, FIFA juga terlalu galak nih. iya, FIFA juga kan membatasi ruang-ruang sebenarnya pemerintah kan untuk masuk ya. Untuk masuk ke dalam. Padahal ya ini olahraga masyarakat dan masyarakat ini ada dalam sebuah negara gitu kan. Nah gimana cara mengakal itu Pak untuk tidak tiba-tiba ada teguran dari FIFA? Sementara sampai hari ini kita misalnya dari misalnya Liga 2, Liga 1, juga persiapan timnas kemarin di SEA Games, sekarang Asian Games, dan sekarang juga persiapan penyelenggaraan U17. Sampai saat ini saya belum melihat ada kendala antara koordinasi antara Kemenpora, PSSI dan juga FIFA. Semuanya sangat baik. Berarti tergantung komunikasi berarti. Iyalah, hidup ini menurut saya intinya komunikasi. Pak ngomong soal komunikasi, gimana sih Pak cara berkomunikasinya? Kan kita tahu ya sinergi katakanlah dengan cabang-cabang olahraga itu kan orang-orang secara usia di atas Pak Dito ya. Itu gimana Pak mensinergikan itu? Mas usianya berapa? Aku 37. Mas? 31. Oh, lebih muda dari saya. Saya nyolong umur Pak. 91 lahiran. 92 dong. Oh 92, seumur istri saya. Nah itu gimana Pak sinerginya? Kan kita ketemu orang-orang yang secara usia cukup jauh Pak. Saya jujur nggak tahu sih. Tapi saya selalu gini, ketika kita berinteraksi dengan orang, apalagi notabene yang kita temui atau hadapi ini orang yang secara usia atau secara kematangan atau secara posisi lah, itu kita bisa nilai ini di beyond kita lah, di atas kita. Saya selalu, ya ini tapi harus cepet cara pikirnya ya. Ya ibaratnya saya setiap interaksi itu kayak apa ya, saya tuh udah sering melatih, kayak saya ada di dua orang, jadi saya ngomong itu saya harus langsung mikir kalau saya jadi dia, dengerin saya ngomong kayak gimana. Oke. Sehingga kemampuan adaptif itu muncul ya, untuk mengadaptasi siapa yang di depan kita. Ya, ibaratnya kayak saya menghadap presiden misalnya berdua, kan saya harus berpikir kalau saya jadi presiden, terus tiba-tiba saya punya menteri seumur anak saya. Kira-kira kalau saya ngomong ini, jadi saya harus bisa merasakan kalau kita jadi orang yang ada di hadapan kita. Kalau saya sih caranya itu sih, walaupun agak susah saya jelasin caranya, tapi itu cara saya. Iya. Tapi itu komunikasi Pak. Kalau visi, ini kan prinsip hal-hal dasar. Ya, visi ke depan misalnya kalau melihat misalnya kayak tenis meja lah, terus melihat visi Pak Menpora begini nih, tetapi orang-orang ini visinya sebaliknya nih gitu. Ya sama contoh kayak tenis meja. Ya Pak Uguroseno kan senior, bintang 3 di Polisi jagoan. Tapi apapun itu waktu saya bertemu, ya saya izin, ya saya sopan ngomongnya. Tapi intinya satu, Bapak dan Pak Peter ini saya pertanyaan sama. Walaupun ini ketemunya di satu tempat, di hari yang sama, di waktu yang hampir sama. Jadi saya pisah sedikit lah.
Tapi pertanyaan saya itu cuma satu. Niat Bapak ini apa untuk tenis meja? Pada bilang sama jawabannya. Ingin prestasi tenis meja maju. Ingin atletnya maju. Ya udah, kalau benar begitu, ya berarti nggak ada alasan lain untuk tidak ikut cara kita ini jadi bersatu. Karena kalau visinya itu ya ingin prestasi baik dan atlet lebih baik, ya berarti udah tidak ada alasan lagi untuk bertengkar di dualisme organisasi. Jadi seperti itu. Jadi menyatukan persepsi dulu ya. Betul. Lebih ke mediator ya, maksudnya memposisikan diri sebagai, justru yang paling mudah memposisikan diri sebagai orang tua yang kadang-kadang yang lagi ribut itu sulit loh. Itu sulit. Enggak, karena kan ya Pak, fungsi dari federasi olahraga itu cuma dua. Pertama, cabang olahraga tersebut lebih terkenal, lebih masif memasyarakat. Kedua, dari segi atlet dan prestasi meningkat. Tidak ada tujuan lainnya di samping dua utama itu kan. Ini bukan organisasi politik, bukan organisasi profesi yang punya, ya misalnya kalau profesi arsitek ya harus membangun apa gitu kan. Ini enggak, ini simple federasi olahraga. Bagaimana cabang olahraga itu makin memasyarakat, bagaimana prestasi dan atletnya itu makin banyak. Cuman itu kalau federasi olahraga. Tujuannya ya tujuan besar ya, dan tujuannya, sama rata-rata. Iya, nggak ada yang, ya cuma dua itu kalau federasi olahraga. Iya, tapi kan kita juga tahu menjadi rahasia umum bahwa orang saling merebut untuk menjadi ketua federasi itu tidak hanya sebatas pengen memajukan. Kalau pengen memajukan Pak dari dulu juga bersatu gitu. Kita tahu apa yang ada rahasia-rahasia umum di belakang lah ya, sebenarnya semua orang juga tahu kenapa sih berebut satu posisi ya, karena di posisi itu ada sesuatu gitu kan. Nah, itu kan tidak semudah orang melepas oh ya udah gitu. Ego itu akan selalu ego ada. pasti ada, tapi ya mungkin juga ya situasinya udah gimana ya, itu juga terjadi udah hampir 13 tahun dualisme ini. Dan ini sudah memakan tanda kutip korban lumayan banyak kan. SEA Games nggak diberangkatin, di PON tidak dipertandingkan. Itu kan menurut saya pukulan yang telak. Dan semakin berkurang atlet tenis meja. Mungkin kalau SEA Games nggak diberangkatin itu masih oke lah, tapi PON nggak diberangkatin itu kan langsung mematikan yang namanya pembinaan di daerah. Iya betul. Karena daerah selesai. Selesai, udah nggak ada alasan lagi mereka untuk membina. Karena mau main di mana ya? Yes. Tapi Pak Dito, kita kan beda setahun nih ya, 32, 31 ya. Usia muda itu kan usia masih yang berapi-api gitu. Ya kita meledak-ledak lah gitu. Jiwa-jiwa kayak kalau Tan bilang ya idealisme itu harta terakhirnya pemuda gitu. Nanti karena ketika tua bisa jadi hilang nih idealisme gitu, atau cara pandang yang khusus di pemuda gitu. Tetapi kan ketika masuk di posisi ini dan jiwanya meledak-ledak, tekanan itu kan sangat banyak gitu. Betul. Dari kiri kanan atau hal-hal yang kayak kita nggak berpikir nih kita pernah akan ada jadi posisi ini. Kemarin-kemarin kita nggak pernah berpikir sama sekali. Tekanan-tekanan itu dihadapi dengan apa? Ya pasti. Ini untuk saya belajar juga. Betul. Ya, siapa tahu saya ke Menpora selanjutnya nih. Alhamdulillah, amin. Amin. Hancur Pak. Tergantung dukun capresnya siapa kan? Tergantung apa? Dukun capresnya siapa? Astaga. Dan benar-benar ini birokrasi memang. Kalau cocok ya kita catat kan. Mohon maaf saya tidak dukung siapa-siapa Pak. Nggak boleh dong. Karena saya belum memutuskan mendukung, tapi akan memilih. Saya belum memilih siapa. Iya, jadi kan ada profesional juga kan di kementerian kan banyak yang profesional juga kan. Ya, silakan Pak, gimana tekanan-tekanan itu dihadapi? Jadi yang pasti ya pengalaman ya. Ya kita ketika sudah menduduki posisi menteri, saya misalnya, saya dalam hati, dalam benak udah nggak bisa lagi bilang saya anak kecil, saya anak muda. Ketika kita sudah mengambil kesempatan tanggung jawab ini, ya jadi otomatis ya kita harus siap, kita udah sama rata dengan semuanya. Itu pertama. Kedua, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya sudah ada pedomannya. Semua aturan itu sudah ada di kementerian, itu kita ikutin. Ketiga, ya namanya tekanan itu pasti ada saja.
cara menghadapinya itu banyak berbagai cara. Yang pasti dengan menjaga idealisme, yaitu semua aturan kita tegakkan, ujungnya outputnya adalah sesuai idealis kita kan. Menuju ujungnya itu kita bisa tanda kutip pragmatis, itu menurut saya itu suatu langkah cara juga. Jadi yang pasti idealisme itu bukan sebatas kita menunjukkan sikap lantang, tapi bagaimana kita mempertahankan idealisme kita dengan pragmatisme kita. Yang intinya adalah dunia ini kita harus selalu bisa yang namanya berkompromi. Kompromi itu diperlukan Pak? Kompromi diperlukan, tapi tetap kompromi itu untuk mempertahankan output kita, yaitu idealisme kita. Dan idealisme itu tetap semua harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau terakhir ya, sebelum masuk ke Ultimate Team, mungkin coach juga ada terakhir. Apa harapan setelah di 2024? Ini kan tidak full ya, tidak 5 tahun Pak Dito memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Di 2024 output idealismenya itu mau apa tuh? Jadi ketika saya masuk sini, pendahulu saya Pak Zainuddin Amali, dia sangat hebat merapikan rumahnya yang namanya Kemenpora. Dari sisi tata kelola dan good governance, di era beliau akhirnya Kemenpora bisa WTP, wajar tanpa pengecualian untuk tata kelola anggaran di BPK. Dan juga tadi yang saya sampaikan, peraturan Presiden nomor 43 terkait dengan koordinasi pelayanan kepemudaan tingkat nasional itu akhirnya diberikan untuk Kemenpora sebagai integrator. Dan juga desain besar olahraga nasional, yaitu peraturan Presiden nomor 83 itu juga beliau lahirkan. Jadi beliau sudah meninggalkan rumah Kemenpora ini dengan dasar fundamental peraturan yang sangat baik. Dan untuk saya, yang saya ingin tinggalkan adalah implementasinya ini berjalan lancar, di mana ketika kita sudah tidak berdinas di sini, 2024 itu kan selesai di Oktober. Ya, Oktober. Penerus saya selanjutnya ini sudah tinggal melanjutkan lagi dengan semua aspek program-program kepemudaan dan program pembinaan olahraga dan pengembangan industri olahraga ini. Udah lagi tidak perlu pusing urus dasar-dasar fundamental. Jadi udah tinggal bagaimana mengeskalasi dan juga mengupscaling program-programnya. Gitu. Jadi ya kalau saya sih hanya itu targetnya. Itu output yang tadi dibilang Pak Dito ya? Betul. Meringankan tugas dari selanjutnya. Iya, biar udah ke depan fokusnya udah langsung spesifik ke pemudanya, spesifik ke atlet-atlet dan olahraganya. Jadi udah nggak perlu lagi ribet dengan birokrasi, koordinasi, komunikasi, persiapan peraturan-peraturan. Jadi udah langsung program aja. Mau bikin apa, mau dukung, cara dukungannya seperti apa kepada olahraga, itu tinggal nanti dipikirkan nih. Saya juga terakhir sebelum sebelum Ultimate. Pak, kalau menurut Pak Dito, pemuda sekarang tuh harus kayak gimana sih Pak? Sebagai pemuda ya gitu. Sikapnya tuh. Sebenarnya menurut saya pemuda di segala zaman ya semuanya harus sama ya, yaitu adaptif dan juga harus bisa dinamis dalam melihat perubahan. Serta ya ini klise, tapi yang namanya kerja sabar, kerja ikhlas dan kerja cerdas tuh menurut saya tuh suatu kewajiban ya, di segala sektor. Gitu. Di segala sektor dibutuhkan itu ya? Iya. Tapi akan bikin award Pak? Kan udah ada Jebret Media Award. Nah kan kemarin saya tekankan tuh di situ, harusnya ini yang bikin Kemenpora biar udah gak jebret ya, menang-menang terus. Oh jangan dong, di luar itu kan Ballon d'Or itu bukan kementerian yang bikin. Iya. Tapi ada FIFA Pro kan, ada FIFA. Ya pokoknya nanti kalau Sport 77 bikin award saya juga datang. Tapi kita berharap Kemenpora supaya kita nggak sanksi, oh ini Valen bikin buat dia sendiri nih ini. Yang menang karena dia menang sendiri. Iya. Masa karena lu kalah. Pak, masa saya sama Coach Ripan disuruh baca nominasi, yang malam itu kan ada Bapak tuh. Saya sama Coach Ripan disuruh baca nominasi, di mana nominasi itu ada kitanya. Sudah pasti kita nggak menang kan Pak? Masa kita menang kita kasih piala ke dia sendiri. Bang Jebret lihat ngadu sama Kemenpora. Tapi bodo amat, kalian terfavorit tapi kami tetap yang terbaik. Iya. Pak, kita masuk ke Ultimate Team. Kita mau suruh Pak Dito untuk membuat kesebelasan.
Nah kesebelasan ini karena nggak bisa dari sepak bola doang karena olahraga itu banyak. Iya. Kita bebaskan ke Pak Menteri ya, Menteri untuk memilih 11 atlet di dalam sebuah kesebelasan tapi formasi sepak bola. Oke. Ini Pak lihat Di layar formasinya Pak. Silakan. Formasinya mau gini Pak atau mau rubah, mau bikin kerja tim kita? Ayo untuk rubah-rubah dulu. Jadi kalau saya jawabannya simple sih. Ini dream team ya? Iya. Ya kalau saya tidak punya dream team spesifik orangnya. Karena saya kan hari ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Iya betul. Menurut saya seluruh atlet nasional kita merupakan dream teamnya Indonesia. Seluruh atlet. Nah, Anda catat satu-satu sekarang juga. Seluruh atlet yang ada. Buka website PSSI. Tapi PSSI website-nya udah website Menpora udah ada. Ada dong. Ada Daftar apa? Daftar atlet-atlet di Indonesia. Waduh. Data atlet sudah ada. Di website. Tapi kayak belum kita rilis. Nah kan, makanya benar kan Pak, saya bilang kami lebih baik daripada Jadi semua atlet ya Pak favorit Pak. Semua atlet tim nasional kita favorit. Tugas ya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai perwakilan pemerintah untuk bagaimana memikirkan kehidupan mereka saat ini sebagai atlet nasional dan juga setelahnya. Jadi sekarang kita di Kemenpora tidak hanya menyiapkan mereka untuk prestasi mereka hari ini, tapi kita menyiapkan bagaimana setelah masa produktif atlet mereka selesai, mereka masih bisa produktif dan masih bisa survive dalam hidupnya. Wah itu menarik Pak, masa setelah jadi atlet Pak, karena pasti. Banyak atlet yang dulunya mengharumkan bangsa Indonesia Pak, di hari tuanya juga tidak seberuntung itu ya Pak. Pasti. Sama saya mau titip juga Pak untuk Kemenpora, kan ini lagi penyusunan Pak. Lebih fokus kepada fasilitas olahraga di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ibu kota Pak, karena banyak potensi. Saya bisa menjawab itu. Alhamdulillah juga untuk tahun depan yang namanya fasilitas olahraga, alhamdulillah kita udah didukung dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. Jadi tahun depan itu sudah bisa mulai yang namanya anggaran dana alokasi khusus olahraga. Jadi dia spesifik lagi ya, dana olahraga khusus tapi olahraga ya. Iya. Jadi para daerah bisa mengajukan. Nanti yang bangun adalah dari PUPR. Nah dari sisi Kemenpora kita hanya memberikan rekomendasi sisi pedoman teknis. Ya itu tapi itu fasilitas ya. Fasilitas. Fasilitas olahraga. Tidak bisa dipakai untuk seremoni dan bla bla bla. Ya misalnya kayak banyak banget tuh acara-acara yang seremonial. Misalnya ini dari dana olahraga, tapi dibikin kayak memperingati apa gitu. Misalnya apa Mas? Jangan ini dong, jangan framing. Contoh, kasih contoh. Enggak, misalnya gini, seremoni itu kayak award. Kok award lagi? Enggak, misal ini award gitu, kayak seremoni award. Tapi mending dana ini dipakai untuk fasilitas misalnya perbaikan lapangan. Itu saran. Kok award jadi seperti itu? Enggak, seremoni Pak. Seremoni ini maksud saya hal-hal yang seremonial itu. Enggak bisa lah. Enggak. Ini pasti dibangun fasilitas olahraga. Nah iya itu maksud saya adalah itu harus kepada fasilitas. Ya memang harus. Iya, tolong daerah-daerah ya. Itu tribun lu Pak katanya waktu Persipura datang rubuh. Iya. Nah itu bangun lagi. Habis itu dibikin dana peresmiannya lebih banyak daripada dana bikinnya gitu maksud saya. Enggak bisa. Iya, seremonial, acara-acara seremonial peresmian apa. Dan itu juga sudah saya sampaikan juga ke Pak Mendagri. Kita ingin juga nantinya setiap daerah yang mengajukan dana tersebut dari sisi spek itu kita diberi kewenangan buat menginspeksi dan juga melihat standar. Karena apa sayang sekali kita lihat di daerah sebenarnya mereka mendapatkan porsi support dari pemerintah pusat sama, tapi bisa hasilnya beda. Iya, itu maksud. Fasilitas. Coba ini saya bukan promosi ya. Coba Pak Mamat pergi ke Kabupaten Kendal. Dia sudah melakukan itu. Dia bikin gor, bikin apa, dananya sama persis dengan apa yang daerah lain bisa dapatkan. Ya tapi mungkin ini kerjanya dengan hati ya. Jadi benar-benar bagus sekali gornya dan dibikinnya itu pinter. Jadi walaupun dia menggunakan dana untuk fasilitas olahraga, tapi ya konsepnya jadi satu terpadu. Di depannya dibikin sport center gitu lah ya. Sport center, di depannya dibikin UMKM center, jadi apa. Jadinya ya hidup. Iya. Nah, silahkan lihat di Kabupaten Kendal. Kendal ya. Iya, Jawa Tengah. Saya khawatir juga dan ini pernah didiskusikan dengan Menpora sebelumnya juga dengan Pak Menpora yang waktu itu dipikir ketika bangun fasilitas menuju PON adalah setelah PON ini mau jadi apa Betul sekali. Nah, itu jujur itu salah satu yang
saya selalu ngelus dada dan saya jujur masih memikirkan Iya, karena ini bagaimana memecahkan permasalahan ini. Iya, karena anggaran waktu itu kan banyak sekali untuk membangun ini, tapi setelahnya itu apa yang terjadi? Iya. Mangkrak. Betul. Itu sih kita pikirkan bersama lah ya. Sementara saya juga mau nambahkan, alhamdulillah Pak Presiden juga sekarang udah setuju untuk stadion-stadion, khususnya yang stadion berkapasitas besar itu nantinya pengelolaan boleh dilakukan oleh swasta. Di mana kita berharap yang mengelola itu adalah tim liga yang ada di daerah tersebut. Wah, kita jadi lebih hidup. maju. Dan ini bisa kita pelajarin, contoh suksesnya adalah di stadion GBLA pemerintah Kota Bandung, sekarang Persib, dan di Kabupaten Tangerang itu dikelola oleh Persita. Ya. Bali sudah ya Pak ya? Bali kita sudah lebih maju dari Itali kalau gitu Pak. Yes. Karena Bali nggak ya? Kalau Itali itu Itali masih dikuasai pemerintah, nggak boleh dilepas ke swasta kan. Hanya Juventus saja. Yang sudah punya stadion. Oke, kita lanjut ke Sobat Sporty bertanya. Jadi Pak Menteri, kita sudah kasih tahu bahwa kita akan ketemu Pak Menteri dan ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama dari Erina Firdaus. Apa alasan Pak Dito selalu undang JKT48 di setiap acara Menpora? Apakah Pak Dito adalah wota? Wota Pak. Jadi alhamdulillah waktu kita baru jadi menteri ini banyak sekali kawan-kawan kita nih yang peduli. Nah, kebetulan JKT48 ini sekarang dimiliki oleh IDN Media Group dan itu adalah salah satu komitmen mereka ke Kemenpora bisa memanfaatkan JKT48 untuk setiap event dan juga sosialisasi yang kita perlukan. Oh, itu boleh Pak? Itu boleh. Tapi wota bukan? Wota juga. Ya, Fortune Cookies kita dengar lah. Next pertanyaan. Tadi baru aja kita bareng JKT48 di Indonesia Arena. Oh. Kan peresmian sama Pak Presiden, saya ajak JKT48. Katanya ada gambar poster besar juga Pak di atas Pak? JKT? Enggak ada. Wah tuh. Oh, di kamar saya, maksudnya di ruang kerja saya? Iya. Ada. Ada JKT? Ada. Serius? Nanti kita ajak naik. Nanti foto ya. Ada. Iya, itu seni apa yang tadi dance dan lain-lain itu kan masuk olahraga. Hebat loh, sekarang JKT48 ada 14 personel kan. Yang di Jakarta sekarang sisa 4, 10-nya lagi di Jepang buat isi acara-acara di Jepang. Mereka udah melebarkan sayap ke Jepang. Betul. Oke. Kita masuk aja ya. Kemana ngasal? Papua 48. Oke, berikutnya dari Social Justice Warrior, Ridi Tabuti. Kalau butuh staf sus Menpora, pilih Mamat atau Coach Justin, Pak? Coach Justin aja sih, dia lebih Mamat lah. Olahraga paham, politik paham. Ada satu kelemahannya. Apa? Pemabuk Pak. Astagfirullahaladzim. Sumpah ini fitnah-fitnah kayak begini nih. Pak gimana Pak menghadapi pemuda-pemuda yang influencer kayak Sumpah gini? demi Allah saya bilang. Ya beneran jangan difitnah-fitnah. Ini parah-parah nih pemuda kalau fitnah gimana Pak? Akhirat disiksa udah pasti, dunia kita apain nih gitu. Lanjut. Berikutnya. Dari Aqua Boy, Jajang Kusnandar. Sekarang voli lagi banyak peminatnya Pak. Untuk voli sendiri apakah dari Menpora ada instruksi khusus atau ada langkah khusus agar atmosfer voli di Indonesia jadi lebih bergairah dan semakin banyak peminatnya? Ya, jadi untuk voli memang saya sudah mendalami, jadi memang selama ini mereka punya federasi, yaitu PBVSI itu memang ya mohon maaf kaku sekali. Karena memang selama ini notabene PBVSI itu selalu mayoritas diisi oleh jenderal-jenderal polisi. Nah tapi baru saja tidak lama ini sudah mulai ada kombinasi antara dari para anak-anak muda dan juga para pengusaha-pengusaha nasional itu masuk. Jadi ini saya rasa ini sudah dalam persiapan voli kita ini lebih ke arah industri yang lebih maju. Dan alhamdulillah insya Allah juga secara yang akan datang kita sedang dalam persiapan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia untuk voli di 2025. Oke. 2020. Oh. Iya, menggunakan Indonesia Arena yang baru. Oke. Piala tuan rumah, Piala Dunia basket juga besok di sini. Ya, dan balik lagi terkait voli itu sama halnya dengan basket. Mungkin kita akan memikirkan bagaimana itu memiliki venue yang penontonnya juga kapasitas besar, tidak hanya di Jakarta. Jadi kan income itu dari situ soalnya. Ya.
disebar ke daerah-daerah juga ya. Betul, ya. Iya. Gor-gor dan lain sebagainya. Gor-gor multifungsi tuh Pak, yang kadang nanti ring basket tinggal didorong. Betul, sebenarnya betul. Terus volley kalau tinggal pasang net, bikin garis jadi badminton. Impian saya minimal sebenarnya di kota-kota besar minimal itu punya gor yang minimal mungkin kapasitas 10.000 kali ya. 10.000 untuk daerah. Besar. Itu besar banget kan sebenarnya. Tapi kan kalau multifunction bisa digunakan konser juga bisa. Bisa. Konser ini ya, artis-artis lokal ya, dangdut. Ya atau enggak minimal 5.000 7.000 kan juga udah. Iya, udah oke tuh, udah. Sekarang kan rata-rata kan 2.000 3.000 ya. Iya, seribuan ya Pak. Iya, 1.000 sampai 3.000 lah. Oke. Next pertanyaan dari Rian RDNS. Pertanyaan, apa tanggapan terhadap kecemburuan cabur lain pasca SEA Games dengan diaraknya cabur sepak bola setelah mendapat emas? Ya, ini kemarin polemik juga nih. Kalau saya boleh jujur ya, sebenarnya waktu situasi itu sebenarnya cabur lain itu sangat senang sih. Tidak ada yang cemburu sih sebenarnya. Karena ya boleh, mereka tuh juga sudah terbiasa ya melihat memang antusiasnya olahraga bola itu memang sangat tinggi. Tapi kemarin dengan adanya parade tersebut, mereka tuh juga bahagia. Dan kalau ikut itu banyak sekali masyarakat tuh yang atlet-atlet e-sport pada tahu, basket wanita apalagi, dan banyak yang jadi semua pendukung yang kemarin itu ada di jalan itu menyambut mereka juga sama sebenarnya. Gitu. Memang permasalahannya itu timbul gara-gara bus sebenarnya. Dan itu benar-benar masalah teknis karena bus yang double decker itu emang di Indonesia cuman ada satu. Dan itu dipakai untuk sepak bola. Sepak bola. Sehingga atlet lain nggak kebagian ya. Atlet lain disiapinnya busnya terbuka yang untuk city tour gitu. Dan itu yang justru lebih bisa interaksi dengan masyarakat. Bukan yang double decker itu ya? Iya, sama-sama panas juga sih, double decker juga di atas gitu lebih panas lagi. Tapi ya sepak bola itu di semua event adalah olahraga yang euforianya paling besar banyak ya. Peminatnya ya kita kan. Apalagi kemarin dari 91 kita baru dapat lagi emas kan. Iya, jadi setelah 32 tahun. Ya saya anggap kemarin itu namanya juga suatu budaya yang kita baru coba ya. Dan alhamdulillah penerimaannya bagus ya, semoga ini bisa menjadi suatu yang dilakukan ketika kita mendapatkan prestasi yang baik untuk Indonesia. Oke, kemudian ada dari Edin Reza. Melihat banyaknya federasi-federasi olahraga di Indonesia yang selalu ada konflik kepentingan di tubuh federasinya sendiri, menurut Mas Dito, apakah ada program pembenahan jangka panjang dari Kemenpora untuk menyelesaikan konflik tersebut agar prestasi olahraga konsisten tidak hanya berjalan di masa-masa itu saja? Misalnya pembinaan mantan atlet agar pengurus federasinya sesuai bidangnya. Nah, soal konflik kepentingan di tubuh federasi, Pak. Mungkin ada satu pedoman yang tapi dipakai sampai panjang banget sehingga memutus dualisme ini, jadi karena satu aturan yang pasti. Ya, kalau konflik ya ini yang kita sedang duduk bersama dengan Menhukam ya. Ini terkait dengan pendaftaran organisasi terkait khususnya olahraga itu pertama. Kedua, seperti tadi mantan atlet masuk ke federasi itu sebenarnya sudah dilakukan semua cabang olahraga. Dan yang pasti memang kita sebagai pemerintah tidak boleh mengintervensi langsung suatu federasi. Tapi ya kita sebagai memiliki hubungan yang baik dengan seluruh federasi, pasti setiap misalnya persiapan Munas atau Kongres, ya kita karena komunikasi bagus, ya kita harus memilih dan juga mendorong orang-orang yang ingin menjadi ketum itu orang memiliki semangat dan passion, itu penting banget. Menurut saya itu penting. Karena menjalankan organisasi kalau nggak punya passion dan hati, ya mau dia setinggi apapun profilnya, jabatannya, ya udah enggak. Setengah hati ya lepas aja pasti. Intinya itu sih kalau saya. Jadi lagi berkoordinasi ya dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita di momen spesial 17 Agustus 2023. Ya, terima kasih juga buat EJ Sport. Kita boleh tegaskan ya Pak, berarti terkait makanan, nutrisi sampai suplemen buat atlet itu sangat penting dan diperhatikan. Penting dong, sangat penting itu. Itu sih nggak ada negosiasinya. Iya. Oke. Sebelum kita pulang, ada oleh-oleh untuk Pak Menteri. Oke, apa tuh Coach?
Kasih dong. Coba disebutkan. Ini ada Dito Aryo Tejo. Iya. Olahraga. Menyala. Manyala. Nah, Masih muda. Masih Keren. muda. Itu artinya apa sih? Yang mana Pak? Api apa maksudnya? Manyala. Menyala itu kayak semangat olahraga gitu. Apa maju. Semangat gitu. Ini muda, cool. Cool. Basket. Di hati. Di hati. Menpora. On. Tracknya maju gitu. HIPMI. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Indonesia. Sarjana Hukum. Sarjana Hukum. Iya. Sarjana Hukum UI. Pak, ini ada titipan pertanyaan. Bapak dulu waktu di UI katanya nongkrongnya di mana, Pak? Saya Iya, di warung di mana? kantin. Di kantin. Sama biasanya di barel sih, di belakang rel kereta. Di belakang rel kereta situ. Oh, di stasiun UI itu. Ya enggak, barel tuh depannya FAUI, ada pintu kecil nyebrang liar rel kereta. Saya nongkrong di situ, di warteg situ biasanya. Oh, barel namanya ya. Warteg Sasari namanya. Iya. Silakan Pak di tanda tangan Pak. UI, Nanti kita makan pajang. situ juga. Silakan Pak. Tadi kan buat saya, bukan? Ya buat Bapak sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Oh. Sudah ada. Ini buat jatuh. kita. Ini Pak. Jatuh di sana saya. Sorry. Oke. Tangan tangannya berarti di mana ya? Bebas, Pak. Sip. Siap. Nah, oke, ini dia. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah Makasih, datang ke Mas. sini. Sehat-sehat selalu. Semoga olahraga makin maju Ya. ke depannya. Ya, Entah betul. siapapun nanti yang akan melanjutkan, paling tidak fondasinya harus ditanam Betul. dari sekarang. Semua kerangkanya harus dibikin dari sekarang dan Betul. kita apapun yang terjadi, kritik, ada yang support dan lain sebagainya macam, itu adalah bentuk sayang, bentuk cinta dan bentuk sama-sama kita untuk Siap. memajukan olahraga Indonesia. Pokoknya kita sama sekali tidak anti kritik dan tidak tipis kuping. Jadi kalau ada yang perlu diutarakan, diaspirasikan, monggo aja. Bisa disampaikan dimanapun. Ya, oke, itulah dia. Dan kami juga mau mengucapkan bersama Pak Menpora, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka, Merdeka. maju olahraga Indonesia. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Menteri Dito Aryo Tejo.